Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, teman-teman akan melihat salah satu manfaat lain dari distribusi normal, yaitu ketika digunakan untuk menyelesaikan kasus binomial dengan kondisi-kondisi yang akan kita bahas sebelumnya di awal video ini. Mari kita mulai pembahasan kita tentang pendekatan atau hampiran norma terhadap binomial, bagaimana teknis untuk pembahasan soal yang terkait dengan kasus binomial ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu bahwa ciri utama kasus binomial yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan distribusi normal ini ada yang pertama, yaitu jika jumlah eksperimen atau sampel dalam hal ini biasanya disimbolkan dengan E menuju tak hingga, atau N boleh dikatakan menuju atau jumlahnya relatif besar. Karena apa? Karena ketika kita selesaikan dengan distribusi binomial, maka N kombinasi K, di mana K ini adalah jumlah eksperimen dari seluruh eksperimen N ini yang dilakukan, maka hasil dari N kombinasi K ini akan merupakan sebuah bilangan yang cukup besar. Yang kedua, nilai peluang atau P tidak secara ekstrim mendekati 0 atau 1. Biasanya nilai P ini ada di sekitar setengah. Kenapa? Karena kalau cukup kecil atau cukup besar P-nya, nanti akan ada masalah ketika kita menghitung P pangkat K atau 1 min P pangkat N min K. Selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika menggunakan hampiran normal untuk binomial, maka harus ada transformasi yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui, transformasi itu akan menggunakan bilangan baku Z. Yang rumusnya adalah X dikurangi ekspektasi X, jadi tergantung kepada variabel acak X ini, ekspektasinya seperti apa. Kemudian dibagi akar varian X. Untuk binomial ini teman-teman tahu bahwa X itu jika mengikuti binomial dengan parameter atau jumlah eksperimennya N, kemudian ada X eksperimen yang kita inginkan dengan parameter peluangnya P, maka diketahui ekspektasi X-nya itu adalah N kali P. Sedangkan varian X-nya adalah NP kali 1 min P. Dengan demikian, teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan transformasi Z-nya menjadi X dikurangi NP dibagi akar NP kali 1 min P. Salah satu referensi lain mengatakan bahwa pendekatan ini akan efektif apabila N kali P-nya lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya, hal penting lain yang harus teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman akan menggunakan distribusi normal untuk menyelesaikan kasus binomial, maka ada faktor koreksi kontinuitas yang harus diperhatikan, di mana seperti kita ketahui bahwa besar faktor koreksi itu adalah setengah. Kemudian nilainya bisa negatif, bisa positif, artinya bisa minus setengah atau plus setengah. Video lain yang membahas ini secara lebih detail ada, dan silakan teman-teman akses untuk memahami hal tersebut. Karena ini mempergunakan hampiran norma, maka teman-teman pun jangan lupa untuk memiliki pemahaman dalam membaca nilai pada tabel distribusi normal baku Z. Nah, seperti ini silahkan juga untuk diperdalam, dilihat ya. Juga teman-teman selain mempergunakan tabel ini juga dapat mempergunakan formula yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Teman-teman, mari kita lihat contoh kasus yang dapat kita selesaikan dengan pendekatan normal ini. Peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit gangguan darah X adalah 0,4. Jika 100 orang diketahui menderita penyakit tersebut, berapa peluang jumlah yang sembuh? A. Kurang dari 30 orang, B. Lebih dari 75 orang, C. 35 sampai dengan 42 orang. Perhatikan baik-baik teman-teman. Dari kasus ini dapat kita lihat poin-poin pentingnya adalah yang pertama, ini adalah kasus tentang seseorang sembuh atau tidak sembuh. Jadi ada dua kemungkinan hasil yang dapat diperoleh dari observasi ini. Yang kedua, peluangnya diketahui 0,4. Jadi dia tidak secara ekstrim mendekati 0 ataupun 1. Bahkan lebih dekat kepada nilai peluang setengah. Kemudian terdapat N buah percobaan. Kita lihat ada 100 orang di sini, ya. Jadi peluangnya 0,4, kemudian jumlah orangnya adalah 100. Maka dengan demikian, ini sebenarnya kasus binomial. Karena N-nya menuju tak hingga, kemudian P-nya tidak terlalu mendekati 0 atau 1, maka kita dapat gunakan penyelesaiannya dengan menggunakan hampiran distribusi normal terhadap kasus binomial ini. Jadi sekarang kita pegang bahwa nilai P-nya adalah 0,4, kemudian N-nya adalah 100.
Mari kita selesaikan kasus ini dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Ingat teman-teman, ketika kita menggunakan distribusi binomial, ini untuk kurang dari 30, maka peluang X itu adalah kurang dari 30. Kalau kurang 30 artinya X itu akan berharga 29 karena 30-nya tidak masuk. Dia sebagai batas. Kita lihat karena ini lebih kecil tandanya berarti 29, kemudian akan dilanjutkan dengan 28. Kemudian 27, 26, dan seterusnya. Untuk pendekatan distribusi normalnya, karena kita harus memberlakukan faktor koreksi kontinuitas tadi, kita perhatikan bahwa ruang sampel itu bergerak ke kiri, ya, jadi ke arah yang lebih kecil jumlahnya. Oleh karena itu, koreksinya akan kita pergunakan plus setengah. Dari mana plus setengahnya? Dari angka 29 yang menjadi ruang sampel distribusi binomial tadi. Maka sekarang berarti pencarian peluangnya adalah peluang X lebih kecil sama dengan 29 plus setengah. Berarti sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 29 setengah. Kalau kita selesaikan berarti peluang X lebih kecil sama dengan 29 setengah sama dengan peluang dari X kurangi NP dibagi. Nah, ingat, karena X-nya sekarang kita pendekatan normal terhadap binomial, transformasi Z-nya adalah X dikurangi NP dibagi akar NP kali 1 min P. Lebih kecil sama dengan 29. Ingat tadi bahwa N-nya 100, P-nya adalah 0,4. Berarti dikurangi 100 kali 0,4. Dibagi akar, tadi variansnya adalah NP kali 1 min P. Berarti 100 kali 0,4 kali 1 min 0,4. Itu nanti kita akarkan. Ingat teman-teman, berarti ini akan kita transformasikan atau akan kita rubah menjadi Z. Ya, jadi Z sama dengan X dikurangi NP dibagi akar NP kali 1 min P. Berarti sama dengan Z lebih kecil sama dengan ini 29,5 dikurangi 100 kali 0,4 adalah 40 dibagi akar N kali P ini juga 40 kali 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. Berarti ini sama dengan peluang Z lebih kecil sama dengan 29,5 dikurangi 40 adalah minus 10,5 dibagi 40 kali 0,6 adalah 24. Berarti dibagi akar 24. Sama dengan, berarti Z lebih kecil sama dengan minus 10,5 dan akar 24 adalah 4,8990. Ini merupakan pembulatan. Sama dengan, berarti peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,143294555 dan seterusnya. Ingat bahwa nilai Z itu hanya ada 2 desimal di dalam tabel distribusi norma baku Z-nya, maka ini akan kita bulatkan menjadi peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,14. Berdasarkan hasil ini, nanti kita akan selesaikan, berarti peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,14. Kita lihat di kurva distribusi normalnya, kalau Z sama dengan 0 ada di tengah-tengah, berarti Z untuk titik minus 2,14 itu ada di sebelah kirinya. Kira-kira kita gambarkan ada di sini. Nah, daerah yang akan kita cari adalah karena ini lebih kecil sama dengan, berarti ini daerah yang kita cari. Ya, jadi sekarang kita akan mencari dari titik minus tahingga sampai titik minus 2,14. Inilah yang kita sebut sebagai fungsi V untuk minus 2,14. Kalau teman-teman cari di tabel distribusi normalnya, ini langsung kita untuk minus 2,14 adalah kita lihat di baris minus 2,1. Kemudian kita perhatikan di kolom titik 04 ini adalah untuk desimal keduanya adalah 4, berarti kita peroleh ini nilainya berarti sebesar 0,01618. Jadi ruas daerah dari min tahingga sampai titik minus 2,14 ini adalah 0,01618. Dengan demikian dapat kita selesaikan berarti peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,14 adalah 0,01618. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang akan terdapat kurang dari 30 orang yang sembuh dari 100 penderita penyakit gangguan darah X tersebut adalah 0,01618. Selanjutnya, untuk pertanyaan poin B, kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah lebih dari 75 orang yang sembuh.
Maka dengan demikian kalau kita lihat berarti di distribusi normalnya ruang sampel untuk X ini adalah, perhatikan, X lebih besar dari 75. 75 ini tidak terbawa. Berarti kita akan mulai dari mana? Tidak, perhatikan, karena X-nya lebih besar berarti ini ruang sampel akan bergerak ke kanan. Artinya lebih besar dari 75. Berarti kita akan mulai dari X sama dengan 76. Kemudian 77, 78, 79, dan seterusnya. Ketika kita akan mempergunakan konsep distribusi normal dalam penyelesaian kasus ini, maka kita harus mempergunakan faktor koreksi di distribusi normalnya. Perhatikan, karena ruang sampel bergerak ke kanan, artinya ke nilai-nilai yang lebih besar, 76, 77, 78, dan seterusnya, maka kemudian faktor koreksinya adalah minus setengah, artinya ditarik ke kiri untuk penyeimbangnya. Maka dengan demikian, sekarang pencarian peluangnya menjadi peluang X lebih besar sama dengan 76 dikurangi setengah. Atau sama dengan peluang X lebih besar sama dengan 75 setengah. Berdasarkan pencarian peluang untuk peluang X lebih besar sama dengan 75 setengah ini, kita akan gunakan dengan pendekatan norma terhadap binomial dan melakukan transformasi untuk nilai X. Berarti sama dengan peluang X dikurangi NP dibagi akar NP kali 1 min P. Berarti lebih besar sama dengan 75 setengah dikurangi 100 kali 0,4 dibagi akar 100 kali 0,4 kali 1 min 0,4. Berarti ini menjadi peluang Z lebih besar sama dengan 75,5 dikurangi 40 dibagi akar dari 40 kali 0,6. Sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan 35,5 dibagi akar 24. Sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan 35,5 dibagi 4,8990. Sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan 7,246376812 dan seterusnya. Kemudian kita bulatkan menjadi 2 desimal, menjadi peluang Z lebih besar sama dengan 7,25. Teman-teman, kita perhatikan bahwa untuk mencari peluang Z lebih besar sama dengan 7,25, kalau kita perhatikan di kurva distribusi normal ini, nilai Z 7,25 berarti ada di kanan dari titik 0 ini. Katakanlah ada di sini. Ini 7,25. Nah, daerah yang akan kita cari adalah ini. Berarti dari titik ini ke kanan. Dan karena yang ada di tabel distribusi normal itu adalah dari titik minta hingga sampai titik ini, berarti nanti pencarian untuk daerah dari 7,25 ke kanan itu tinggal 1 dikurangi luas dari daerah yang ada di sebelah kiri titik 7,25 ini. Perhatikan teman-teman tabel distribusi normal baku ini nilai maksimalnya 3,99. Jadi yang ada itu adalah Z sama dengan 3,99. Dan kalau teman-teman perhatikan di 3,99 itu nilai peluangnya sudah 0,9997. Nah, dengan demikian kalau kita punya angka Z yang jauh lebih besar dari 3,99, dalam ini adalah 7,25, maka kita dapat simpulkan bahwa untuk Z yang lebih besar dari 3,99, maka peluang Z lebih kecil sama dengan Z ini akan mendekati 1. Maka dengan demikian, karena dari minta hingga sampai 7,25 ini mendekati 1, dan ini adalah merupakan V dari 7,25, maka dengan demikian untuk daerah ini berarti tinggal 1 dikurangi 1. Artinya bahwa untuk peluang Z lebih besar sama dengan 7,25 ini, kita bisa rubah menjadi 1 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 7,25. Berarti ini adalah 1 dikurangi 1. Maka dengan demikian peluangnya adalah 0. Dengan kata lain adalah untuk peluang akan terdapat lebih dari 75 orang yang sembuh dari 100 penderita penyakit gangguan darah X tersebut adalah 0. Artinya kejadian ini tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi sebagai catatan penting teman-teman, kalau di sebelah kanan nilai Z ekstrim seperti ini menghasilkan nilainya mendekati 1, maka sebaliknya kalau ada nilai katakanlah min 7,25 berarti kumulatifnya akan berharga mendekati 0. Selanjutnya untuk pembahasan nomor C yaitu peluang akan terdapat 35-42 orang yang sembuh. Kita perhatikan untuk ruang sampel binomialnya ini berarti adalah peluang 35 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 42. Berarti ini adalah 35, kemudian 36,
37, dan seterusnya sampai nanti 41 dan 42. Ingat, nilai 35 dan 42-nya masuk di dalam ruang sampelnya. Maka dengan demikian, untuk pendekatan distribusi normalnya, kita lihat ruang sampel ini tertutup. Jadi ada batasnya, yaitu 35 dan 42. Untuk ruang sampel yang tertutup begini, teman-teman akan mempergunakan faktor koreksinya adalah minus setengah untuk batas bawahnya, dan plus setengah untuk batas atasnya. Maka dengan demikian, peluang 35 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama 42 dapat kita ubah menjadi peluang 34 setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 42 setengah. 34 setengah berarti dari 35 dikurangi setengah, 42 setengah adalah dari 42 plus setengah. Maka dengan demikian kita bisa ubah untuk pencarian peluang ini menjadi peluang untuk yang di sebelah kirinya atau batas bawahnya adalah 34 setengah dikurangi 100 kali 0,4 dibagi akar 100 kali 0,4 kali 1 min 0,4 lebih kecil sama dengan X dikurangi NP dibagi akar NP kali 1 min P lebih kecil sama dengan 42 setengah dikurangi 100 kali 0,4 dibagi akar dari 100 kali 0,4 kali 1 min 0,4. Dan ini kita akan jadikan Z nanti, jadi sama dengan 34 setengah dikurangi 40 dibagi akar 40 dibagi 0,6, lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 42,5 dikurangi 40 dibagi akar dari 100 kali 0,4 kali 0,6. Sama dengan peluang minus 5,5 dibagi akar 24, lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 2,5 dibagi akar 24. Sama dengan peluang minus 5,5 dibagi 4,8990 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2,5 dibagi 4,8890. Dan kita peroleh ini peluang dari minus 1,1226780975571 dan seterusnya lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,5103082267 dan seterusnya. Karena angka Z itu hanya 2 desimal, maka kita sederhanakan menjadi peluang minus 1,12 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama 0,51. Dan kalau teman-teman lihat untuk pencarian peluangnya, dari peluang minus 1,12 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama 0,51, berarti kita akan cari nanti dari luas peluang Z lebih kecil sama dengan 0,51, dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan minus 1,12, atau kalau kita gambarkan, berarti ini adalah untuk misalnya adalah 0,51, luas V-nya adalah ini, dari minus hingga sampai titik 0,51, ini berarti V 0,51. Kemudian untuk yang kedua, berarti ini adalah minus 1,12, dan luasnya seperti ini, dan daerah yang akan kita cari sebenarnya dari titik minus 1,12 sampai dengan titik 0,51, atau kita akan kurangkan nanti dengan V untuk minus 1,12, dan kalau teman-teman cari di tabel distribusi normal baku atau menggunakan formula Excel, maka akan diperoleh untuk V 0,51 itu adalah 0,69497, dan V untuk minus 1,12 itu adalah 0,13136. Maka dengan demikian dapat kita selesaikan, berarti ini sama dengan V 0,51 dikurangi V minus 1,12, atau sama dengan 0,69497 dikurangi 0,13136. Atau pada akhirnya kita peroleh hasilnya adalah 0,56362. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang akan terdapat yang sembuhnya itu adalah 35 sampai 42 orang dari 100 penderita penyakit gangguan darah X tersebut adalah 0,56362. Baik teman-teman, itulah yang bisa disampaikan untuk pembahasan soal terkait dengan hampiran normal untuk distribusi binomial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, maka ilmu yang teman-teman miliki akan semakin barokah dan memberikan pemahaman kepada teman-teman secara maksimal. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.